Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ricardo Brambarus, NPM 2208401137. Nah, untuk menyambung dari video sebelumnya, kali ini kita akan masuk ke dalam CSS ya teman-teman. Nah, kita akan masuk dulu. CSS ini dibagi atas 3, yaitu inline, internal, dan eksternal. Oke, kita akan mulai dari inline dulu. New file, di sini saja, ketik sini, kita bikin inline css.html. Oke. Nah, inline CSS itu kita mulai saja. Di sini kita bikin tanda seru seperti biasa untuk strukturnya langsung. Di sini saya bikin inline CSS. Untuk headnya di sini kita go live aja ya teman-teman. Otomatis dia terbuka browser. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Baru kita di bagian bodinya kita bikin dulu div. Nah, oke, saya bikin di sini kalimat. Di sini divnya udah ada. Nah, di dalam div ini kita bikin saja contohnya style. Width-nya kita bikin 300 px. Oke. Baru kita masuk lagi ke height. Kita bikin 300 px juga biar dia bentuk persegi. Baru kita masuk lagi ke background color. Di sini saya bikin warna blue. Oke, background color. Di sini kita bikin titik koma juga. Saya save. Nah, tuh dia langsung kelihatan begini ya teman-teman. Berarti inline itu CSS-nya diletakkan dalam barisan HTML itu langsung ya teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke internal CSS. Nah, kita bikin di sini untuk membedakannya internal CSS. Internal CSS.html. Oke, kita bikin strukturnya dulu. Setelah kita bikin strukturnya, saya bikin di sini internal CSS untuk titelnya. Oke. Selanjutnya di sini saya bikin div. Nah, di dalam div ini dia nanti kita bikin A1. Halo teman-teman. Oke. Baru di sini kita taruh paragraf. Mungkin aja saya seorang mahasiswa semester 4. Saya jurusan teknik informatika. Kita save. Nah, untuk internal CSS ini kita letak itu di bagian head ya teman-teman, di bawah title saja kita buat style. Nah, di sini style buka dan style tutup. Di sini kita mulai dulu dari div. Siap div. Kita buka tanda kurung awal. Kita selesai ya. Oke, di sini kita buat width 500 px. Height 200 px. Background color kita tambahin yang lain jadi warna blue violet contohnya. Kita save. Nah, ini lagi kita runkan internal CSS nya, kita overload kayak seperti aja.
Ini dia ya, ini inline tadi dan ini internal. Nah, internal ini sendiri dia tidak dalam barisan itu, tapi masih dalam satu program atau satu kode dalam file HTML itu. Nah, kita masuk ke yang ketiga, external CSS. CSS.html. Nah, biasa dipakai eksternal karena lebih enak ya teman-teman, lebih simple, terus jadi bisa lebih kompleks dan tidak terlalu ribet. Nah, di sini saya bikin strukturnya dulu. Nah, kalau di CSS eksternal CSS ini kita harus linkkan dulu ke CSS-nya baru bisa tersambung ya teman-teman. CSS. Di sini saya buat file CSS-nya, di sini style.css. Nah, di external CSS ini kita harus linkkan dia dulu di sini link. Nih, link release static. Di sini style.css. Nah, ini berarti sudah link ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin dulu div. Ini saja kita ikuti ya teman-teman di internal tadi. Seperti ini div. Fungsi di eksternalnya. Di sini semua saya ubah menjadi paragraf saja. Oke, paragraf. Di sini saya bikin nama saya saja biar tidak ribet. Oke, saya bikin lagi. Di sini saya tinggal jauh pakai helm pokoknya rumah. Nah, kita bikin satu lagi divnya. Di sini saya bikin komen biar nggak bingung ya teman-teman. Sini div 1. Di sini div 2. Div 3. Kita save. Di sini saya bikin lebih panjang dikit ya. Kayak Oke, kita save. Nah, oke, untuk internal sudah. Kita open ininya ya. Nah, ini kan dibagi 3. Untuk div masing-masing div itu udah seperti apa ya teman-teman. Coba saya bikin dia langsung div. Saya bikin width 900 px, height 70 px, dan background color green. Save. Nah, ini kan semua dia kena. Untuk ini itulah fungsi kelas yang kita bikin tadi teman-teman. Di sini dia. Di sini saya akan kasih masing-masing kelas. Kelas div 1, kelas div 2, kelas div 3. Kita save. Nah, ini kita hapus dulu. Kalau untuk kelas itu kita panggilnya begini ya. Titik artinya kelas nama kelasnya itu apa? Div 1 contohnya. Dan tanda kurung kawal. Nah, di sini kita bikin width
900 px, height 70 pixel, background color kita bikin aqua, kita set dulu ya. Nah, dia akan beli sendiri. Coba kita ubah font size nya lagi, font size kita bikin 400 pixel, kita save. Besar banget ya, coba kita kecilin jadi 40 pixel. Nah, ini yang besar. Baru kita miripin aja ya teman-teman, biar simple. Ctrl A, Ctrl C. Nah, di sini kita bikin jadi div 2, kelas div 2 tadi. Di sini kita kecilin dikit hurufnya jadi 30. Saya save. Di sini saya ubah backgroundnya jadi aquamarine. Saya save. Tuh. Nah, dia berbeda dan ukurannya juga beda. Selanjutnya saya masuk ke div 3 nya. Oke, div 3. Di sini saya ubah color nya jadi blue. Oke, font size nya 20 px, teks alinnya kita bikin center. Kita lihat tuh, dia berbeda sendiri. Center teks alin itu untuk tengah ya teman-teman, atau center itu artinya tengah teks alin untuk mengatur. Coba kita bikin teks alin di tempat lain. Teks alin justify, saya save. Stop di situ, saya save lagi satu lagi, saya bikin di sini teks alin lagi. N, saya save. Jadi ujung ini ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan banyak kekurangan karena saya masih baru belajar. Hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.